Selepas wabah COVID-19 yang melanda dunia, tren industri pariwisata diyakini akan berubah. Isu kesehatan, higienitas, keamanan akan menjadi pertimbangan utama bagi mereka yang ingin melancong ke daerah wisata. Presiden Joko Widodo memperkirakan referensi liburan akan bergeser ke lokasi-lokasi yang tidak banyak orang. Berlibur sendirian, wisata kesehatan, staycation diyakini akan jadi pilihan. Pelaku industri pariwisata diminta jeli mengamati untuk mengantisipasi perubahan tren ini. Sehabis pandemik ini kita harus melakukan inovasi, melakukan perbaikan-perbaikan sehingga bisa cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar nanti akan terjadi di dunia pariwisata global. Dan yang kedua, karena isu utamanya adalah keselamatan dan kesehatan, maka protokol tatanan norma baru di sektor pariwisata betul-betul harus menjawab isu utama tadi. Mulai dari protokol kesehatan yang ketat di sisi transportasinya, di sisi hotelnya, di sisi restorannya, dan juga di area-area wisata yang kita miliki. Dan sebagai perbandingan, saya minta lihat benchmark di negara lain yang sudah juga saya melihat menyiapkan ini dengan kondisi new normal di sektor pariwisata. Pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk menghentikan penyebarluasan virus COVID-19 memang memaksa gerak roda perekonomian di tanah air bergerak lamban. Berusaha kembali bangkit, pemerintah menyiapkan penerapan tatanan normal baru. Pembahasan diulas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis 28 Mei 2020, khusus membahas sektor pariwisata yang produktif dan aman COVID-19. Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Pariwisata menyiapkan program promosi khusus di dalam negeri, sehingga wisatawan domestik maupun luar negeri bisa berwisata dengan rasa aman. Kita minta Menteri Pariwisata menyiapkan program promosi berwisata di dalam negeri yang aman COVID, termasuk menggencarkan promosi produk-produk lokal dan atraksi pariwisatanya. Tetapi sekali lagi, tolong ini lapangannya diikuti dengan ketat sebelum kita membuka, sehingga wisatawan baik domestik maupun luar bisa berwisata dengan aman dan masyarakat bisa produktif, utamanya bagi pelaku-pelaku pariwisata. Mengenai waktunya kapan, ini betul-betul tolong tidak usah tergesa-gesa, tetapi tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan dilalui dan dikontrol dengan baik. Saya rasa itu. Presiden mengingatkan pentingnya dibuat standar khusus yang menjadi kultur baru di sektor pariwisata, kemudian disosialisasikan secara masif serta diuji coba dengan simulasi, terutama yang terkait dengan protokol kesehatan dan pengawasannya. Karena ini resikonya besar. Begitu ada imported case, kemudian ada dampak kesehatan, maka citra pariwisata yang buruk itu akan bisa melekat dan akan menyulitkan kita untuk memperbaikinya lagi. Oleh sebab itu betul-betul dihitung, dikalkulasi betul, lapangannya harus di manajemen pengawasannya betul-betul dilaksanakan betul. Sebagai tahap awal, pemerintah akan menyiapkan strategi khusus dalam promosi pariwisata di era tatanan normal baru, dengan terlebih dulu mendorong wisatawan domestik. Dan untuk itu, saya minta diidentifikasi daerah-daerah wisata, daerah-daerah tujuan destinasi wisata yang memiliki R0 di bawah 1, RT-nya di bawah 1, sehingga betul-betul secara bertahap
kita bisa membuka sektor pariwisata, tetapi sekali lagi dengan pengendalian protokol yang ketat. Presiden berharap setiap tahapan yang disiapkan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar bisa menghidupkan kembali industri pariwisata untuk memutar lagi roda perekonomian di tanah air, sekaligus menghentikan penyebaran virus COVID-19. Sektor pariwisata memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Presiden Jokowi. Tak lama setelah dilantik dalam Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, 5 menteri dan pejabat setingkat menteri mengadakan rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian PUPR, khusus membahas perkembangan terkini 5 destinasi wisata prioritas. Rapat dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia. Kelima destinasi wisata prioritas yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Borobudur di Jawa Tengah, dan di Kupang di Sulawesi Utara. Bahwa dari 2020 ini dari kami ada 7,8 triliun, dari beliau ada 2,5 triliun, jadi ada 10, sekian triliun untuk direct investasi dari APBN. Ini harus bisa dimanfaatkan oleh bapak-bapak BUMN dan pariwisata untuk segera dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau beliau nanti, toh ini tapi kan bukan berangkat dari nol, ya Borobudur sudah ada terus. Nah, tapi nanti fasilitas baru ini, Yogyakarta International Airport, konektivitasnya ke Borobudur, kawasan Borobudurnya sudah mulai 2021, itu beliau sudah bisa merencanakan event-event yang lain daripada yang sekarang. Kementerian PUPR juga melakukan penataan di kawasan Pantai Paal, yakni entrance dan landmark, area parkir, penataan PKL, dan pembangunan souvenir shop hingga fasilitas umum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusjatan. Kampus utama Pusjatan terletak di Jalan Abdul Haris Nasution nomor 264 Bandung. Secara organisasi, Pusjatan merupakan salah satu dari 4 puslitbang yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kampus ini, Pusjatan didukung oleh 4 bidang dan bagian, yaitu bidang program dan evaluasi, bidang sumber daya kelitbangan, bidang standarisasi dan kerjasama, serta bagian keuangan dan umum. Pusjatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna untuk meningkatkan pelayanan iptek dan memecahkan permasalahan di bidang jalan dan jembatan. Di lokasi yang sama, Pusjatan didukung oleh 4 balai litbang. Balai Litbang Perkerasan Jalan ditujukan untuk dapat mempersiapkan teknologi perkerasan jalan yang lebih efisien dan berdaya tahan tinggi. Dalam kegiatannya mengupayakan aplikasinya dengan memaksimalkan material lokal, sehingga memungkinkan teknologi perkerasan tersebut dapat dibangun dan mudah diaplikasikan di seluruh Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan bertugas mengembangkan teknologi jembatan dan struktur sehingga memungkinkan konektivitas antar wilayah, antar pulau yang lebih efisien dan dapat mendorong daya saing. Salah satu tujuan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan adalah menerapkan nasionalisasi teknologi dan material sehingga dapat terciptanya produksi jembatan di Indonesia dengan durabilitas yang tinggi.
Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan bertugas untuk mendukung persiapan teknologi jalan terkait dengan teknologi penanganan tanah dan pondasi, penanganan tanah bermasalah, dan manajemen bencana. Sehingga dalam aplikasinya dapat mengupayakan solusi teknologi penanganan tanah, pondasi, dan lereng yang cost efektif. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas bertugas untuk mempersiapkan serta mendukung pengembangan teknologi jalan dan jembatan terkait dengan pengembangan metode teknologinya serta standar-standar yang digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas baik pada saat perencanaan konstruksi maupun saat operasional jalan dan jembatan. Untuk pelayanan uji laboratorium meliputi uji laboratorium sistem dan teknik lalu lintas, laboratorium struktur jembatan, laboratorium perkerasan jalan, dan laboratorium geoteknik jalan. Pusjatan siap menjadi mitra dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan. Menghidupkan kembali industri pariwisata di era tatanan baru menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Joko Widodo. 5 destinasi wisata prioritas tengah disiapkan untuk mengundang sebanyak-banyaknya wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Tentu dengan memerhatikan standar khusus yang sudah diamanatkan Presiden. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak awal bergabung dalam Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2 segera menyusun strategi agar Indonesia dapat bersaing dengan tujuan wisata lain di dunia. Saya bersyukur sekali. Itu kan bukan hanya event saja, tetapi bagaimana kita mengemas tempat itu, ya kan? Bagaimana kita mempromosikan tempat-tempat itu dengan cara-cara yang lebih beda gitu ya, dengan era digital ini, dengan cara-cara yang mungkin berbeda dari yang lain gitu ya. Dan cara-cara itu juga harus kita pikirkan, nggak melulu kita melakukan promosi secara konvensional ya. Itu juga salah satu yang sedang kita pikirkan. Tapi soul daripada tempat-tempat tersebut harus kita betul-betul pahami sehingga kita bisa menjualnya dengan uniqueness-nya atau apanya gitu, sesuatu yang berbeda dengan target wisata di negara-negara lain. Yang Maha Kuasa telah menciptakan bumi Indonesia begitu indah, pesona yang melimpah dari Sabang sampai Merauke, seolah tak ada tandingannya di dunia. Kekayaan alam di darat dan lautan menghampar di Nusantara, mengundang para pelancong dari seluruh dunia silih berganti menikmati sumber daya alam negeri ini. Keindahan pantai adalah alam Indonesia yang paling banyak dinikmati. Hamparan gugusan pulau dari barat hingga timur menciptakan pesona laut dan pantai nan elok. Karena itulah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Dukungan infrastruktur yang diberikan Kementerian PUPR diantaranya mencakup konektivitas, sumber daya air, hingga perumahan dan permukiman. Kawasan Likupang di Provinsi Sulawesi Utara ini ditetapkan menjadi salah satu dari 5 KSPN super prioritas oleh pemerintah pada 2019. Selain Likupang, tentu juga Bunaken di Manado yang sudah lebih dulu masyhur. Jika kota Manado dikenal dengan keindahan bawah laut Bunaken, kawasan Likupang pun tak kalah menarik. Kawasan wisata di ujung utara Pulau Sulawesi ini memiliki potensi wisata bahari.
Panorama bawah laut dan pantainya sangat menjanjikan sebagai wisata kelas dunia, di antaranya Pantai Paal dan Pantai Pulisan. Bahkan pemerintah dengan bangga mempromosikan kawasan ini di ajang World Travel Market London pada November 2019 lalu. Tujuannya agar kawasan Likupang lebih dikenal di dunia internasional. Di Sulawesi Utara masih butuh tambahan hotel banyak sekali, dan yang menyampaikan itu dari maskapai, travel bureau menyampaikan ingin banyak sekali datang ke sini, tapi di sini ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Ini pemerintah pusat ingin membackup hal yang belum siap tadi, misalnya segera ini kawasan ekonomi khusus pariwisata diselesaikan, jalan-jalan yang belum lebar, lebarin, tol yang belum selesai, segera selesaikan. Pembangunan tol Manado Bitung untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK Bitung dan juga sebagai pendukung KSPN Manado Bitung Likupang di Sulawesi Utara. Tol sepanjang 39 km ini dibangun melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nilai investasi pembangunan tol Manado Bitung mencapai lebih dari 6 triliun rupiah. Kemudian pelebaran jalan akses pariwisata Likupang sepanjang 6 km. Kementerian PUPR juga melakukan penataan di kawasan Pantai Paal, yakni entrance dan landmark, area parkir, penataan PKL, dan pembangunan souvenir shop hingga fasilitas umum lainnya. Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR membangun embung sebagai tampungan air dengan kapasitas 400 meter kubik, serta sumur bor dengan kedalaman 120 meter untuk mendukung penyediaan air baku di Desa Kinunang, Pulisan, dan Marinsou. Selain itu, pembangunan homestay melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya dilakukan di desa 3 tersebut. Homestay yang dibangun dengan tipe 36 ini mengusung konsep eco-village dan mengedepankan kearifan lokal. Kami sangat senang, bangga karena daerah kami dijadikan kawasan ekonomi. Tentu ini satu kebanggaan bagi kami dan kami sangat mensupport, sangat mendukung program ini karena kami sangat meyakini benar bahwa dengan ada kawasan ekonomi khusus, daerah kami akan berkembang dan masyarakat akan terbantu. Penetapan Likupang sebagai kawasan super prioritas diharapkan mampu mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar, serta meningkatkan minat kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sehingga dapat menambah pendapatan devisa dan investasi bagi Indonesia. Kerjasama, semangat gotong royong, dan tidak mengenal perbedaan menjadi kekuatan dalam mewujudkan pembangunan demi persatuan Indonesia. Aku dan kamu mungkin berbeda, tetapi kita satu. Indonesia negeri yang damai, keramahan, senyuman, dan sopan santun masyarakatnya selalu menjadi dorongan bagi kami dalam membangun infrastruktur di berbagai pelosok negeri. Panas terik kami hadapi. Meski sekujur tubuh harus banjir keringat, tapi ini demi satu tujuan, Indonesia.
pembangunan dapat tercapai ketika kita maju bersama. Tujuan dapat terwujud ketika kita bekerja dengan sepenuh hati. Satukan mimpi, sambung tali kasih, dan bekerja dengan cinta. Bekerja keras, dengan cerdas dan ikhlas. Bergerak cepat dengan sigap dan cermat. Bertindak tepat dengan hasil yang bermanfaat. Satu PUPR untuk Indonesia. Morotai merupakan salah satu pulau terluar di utara Indonesia dengan mayoritas daratan berupa hutan. Komoditas utama di pulau ini yakni kayu dan damar. Tak hanya memiliki kekayaan alam melimpah, Pulau Morotai juga memiliki potensi wisata bahari yang memesona. Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, menjadi salah satu kawasan strategis pariwisata nasional KSPN yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 2016 silam. Kawasan ini memiliki 82 daya tarik wisata yang tersebar dari utara hingga selatan Kabupaten Morotai. Jenis daya tarik yang disajikan beragam, dari wisata pantai hingga sejarah atau museum. Berbagai destinasi diantaranya Pulau Dodola, Pulau Zumzum, dan Pulau Kokoya. Ada pula Pulau Kolorai sebagai Aquamarine Recreational Park dan Historical Island. Juga Laut Selat Morotai sebagai Underwater Heritage Park dan Tribe Tourism. Lainnya lagi Tanjung Gurango, Pulau Tabailenge, Pulau Rau, Museum Trikora, dan diving spot unik berupa kapal perang yang karam sejak Perang Dunia Kedua. Melihat potensi wisata yang dimiliki, kawasan ini ditargetkan mampu menarik sebanyak 500.000 wisatawan mancanegara dan 1 juta wisatawan domestik pada 2019. Kondisi infrastruktur daerah, baik infrastruktur darat, laut, dan udara, dengan peningkatan infrastruktur di berbagai bidang, khususnya di wilayah-wilayah kawasan industri pariwisata, menghendaki agar para wisatawan datang ke Morotai dan berdiam di Morotai sangat nyaman. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah melalui Kementerian PUPR memberikan dukungan berupa peningkatan aksesibilitas dan konektivitas jaringan infrastruktur jalan. Guna meningkatkan konektivitas KSPN Pulau Morotai, Kementerian PUPR telah menggelontorkan dana lebih dari 787 miliar rupiah. Pembangunan berlangsung dari 2015 hingga 2018. Ketersediaan infrastruktur jalan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat waktu tempuh, sehingga mengurangi biaya transportasi yang berdampak pada biaya logistik. Sebagai kawasan wisata, Kabupaten Morotai juga membutuhkan penataan bangunan dan lingkungan yang baik. Di antaranya penataan kota Daruba sebagai ibu kota kabupaten, mulai dari rencana peruntukan lahan makro dan mikro hingga ruang terbuka hijau. Selain KSPN, Pulau Morotai juga dikenal sebagai kawasan ekonomi khusus KEK. Pulau Morotai yang merupakan sebuah kawasan dengan potensi perindustrian, pengolahan ekspor, logistik, dan pariwisata. Peningkatan konektivitas oleh Kementerian PUPR ini juga diharapkan mampu mendukung pengembangan ekonomi daerah. Tersambungnya akses Wayabula hingga Sofi akan mendukung terwujudnya Pulau Morotai sebagai pintu gerbang perdagangan Indonesia di wilayah perbatasan. Sehingga memberikan peluang bagi Morotai sebagai sentra perdagangan kawasan Pasifik dan ekonomi Indonesia Timur di masa mendatang.
Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung mempunyai pesona keindahan alam yang lengkap. Pantai berpasir putih serta lautan biru jernih yang dihiasi pulau batu granit raksasa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tak heran jika Tanjung Kelayang juga masuk dalam daftar 10 kawasan strategis pariwisata nasional KSPN. Selain KSPN, Tanjung Kelayang juga merupakan kawasan ekonomi khusus KEK ke-9. Sebagai KEK, Tanjung Kelayang memiliki pesona keindahan yang lengkap, di antaranya kesenian daerah, mercusuar tua yang kokoh berdiri, serta keindahan alam pantai dan lautnya. Karena potensi itulah, KSPN Tanjung Kelayang ditargetkan bisa mendatangkan para pelancong mancanegara sebanyak 500.000, serta wisatawan domestik hingga 1 juta orang. Sama halnya dengan KSPN lain di Indonesia, pembangunan infrastruktur Tanjung Kelayang juga dilakukan secara terpadu. Mulai dari penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, serta perbaikan hunian. Selain sebagai sumber devisa melalui wisatawan mancanegara, KSPN Tanjung Kelayang juga diyakini mampu menarik investor. Sudah yang di Tanjung Kelayang sudah masuk Sheraton sudah masuk, yang Sofitel akan masuk, M Gallery juga sudah akan masuk. Ini tinggal proses administratif dikit-dikit aja. Tapi yang sudah bangun Sheraton. Target investasinya gimana, Pak? Target investasi. Ya ini terus sehingga diproses di Tanjung Kelayang 9 triliun. Kita harapkan nanti di KEK yang berikutnya nanti juga akan masuk investasi yang ini, ya. Pada 2018, Kementerian PUPR telah menyelesaikan penataan dan pembangunan kawasan pantai Tanjung Kelayang. Anggaran yang digunakan sebesar 22 miliar rupiah. Di antaranya pembuatan taman termasuk landmark, peningkatan jalur pedestrian, jalur tangkap menuju pantai, serta fasilitas penunjang lainnya. Pengembangan ini diharapkan mampu menciptakan penataan ruang publik yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah. Kementerian PUPR mendukung penuh melalui pembangunan sosial dan mengangkat ekosistem Tanjung Kelayang untuk dikenal dunia. Harapannya mampu menciptakan pariwisata bahari yang kental dengan budaya lokal, sehingga kawasan ini representatif sebagai pariwisata kelas dunia. Selain itu, KSPN diharapkan juga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar, guna terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.